semua apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita angkat tangan kita, semua baik. Terima kasih Yesus. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakan sekali lagi, semuanya baik Yesus. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Tuhan, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Bapa, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Kau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semuanya baik anugerah-Mu Tuhan. Semuanya baik karena kasih-Mu Yesus. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sempurnakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami datang pada pagi hari ini, kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan dalam luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang sujud di kaki Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, kami pada pagi hari ini berdoa Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Engkau Tuhan. Bapa,
Kau ampuni Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Kau lawat bangsa Indonesia Tuhan. Kau lihat keadaan bangsa Indonesia. Kau lihat keadaan di Jakarta Tuhan. Bapa, ampuni kami semua Tuhan. Kau lawat kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mau turun tangan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kau mau lawat Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Kau mau ampuni Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan bangsa Indonesia. Kau pulihkan Jakarta Tuhan. Kau hilangkan virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di tahun 2001 Tuhan kami akan melawat menjadi pemenang-pemenang-Mu yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan bangsa Indonesia. Biar Engkau lawat, Engkau bersihkan Indonesia ini Bapa. Bapa kami serahkan bangsa Indonesia, Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Kau lawat juga Tuhan Bapak Presiden, wakil dan staf-stafnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bisa bekerja dengan luar biasa. Berkati mereka kesehatan yang sempurna Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan Kau berikan semangat-Mu yang luar biasa Tuhan kepada mereka Bapa. Bapa kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa Engkau juga tidak lupa Tuhan melingkupi Tuhan gereja kami Bapa. Depan, belakang, kiri kanan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lingkupi gereja kami Tuhan. Naungi gereja kami Tuhan dengan para malaikat Tuhan. Jauhkan Tuhan dari yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kau juga berkati para tetangga di tempat ini Tuhan. Kau berkati lingkungan ini Tuhan, kesehatan yang sempurna Bapa. Kami percaya Tuhan Kau berkati mereka para tetangga di tempat ini Tuhan. Kau berkati RT RW Tuhan, kelurahan semuanya Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau lawat mereka Tuhan. Kau juga lawat jemaat-jemaat kami Bapa. Kau berkati jemaat-jemaat kami Tuhan. Berkati kesehatan kepada mereka Bapa. Berkati Tuhan dalam rumah tangga mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau berkati Tuhan mereka semuanya Bapa. Kau juga berkati Tuhan pelayan-pelayan kami di THOP Bapa. Kau berkati mereka Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Kami menangkat tangan kami Tuhan untuk Ibu Gembala kami Bapa. Bapa Engkau lawat Ibu Gembala kami Tuhan. Kau lawat Tuhan Ibu Meli Tuhan. Dimanapun Ibu Meli melayani Tuhan. Dimanapun Ibu Meli Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mau lingkupi. Engkau mau naungi Tuhan. Kau berikan kesehatan secara luar biasa Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Gembala kami, Ibu Meli Tuhan. Kami serahkan Tuhan Ibu Meli ke dalam tangan Tuhan. Kau lawat rumah tangganya Tuhan. Kau lawat Tuhan rumah tangga keluarga besarnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkannya Bapa. Kau tetap bergandengan tangan Tuhan dimanapun Ibu Meli melangkah Tuhan. Dimanapun Ibu Meli melayani Tuhan. Dimanapun Ibu Meli merasakan sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengahnya Bapa. Bapa kami serahkan Ibu Meli ke dalam tangan Tuhan. Kau lawat semuanya Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau bekerja Tuhan untuk semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kami juga serahkan Tuhan online kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua baik Tuhan. Kita akan katakan sekali lagi semua baik Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh
Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan jadikan kita semua berarti. Amin. Amin. Karena Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Mari kita puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tak pernah ku ragu Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Hey. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, tak pernah ku ragu. Haleluya. Yes, Kaulah satu-satunya Tuhan. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selama. Sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai, katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, oh Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes. Engkaulah yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya kekuatan kami Tuhan Yesus. Biar setiap kami memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Oh
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, yes, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, hei, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih sungguh lagi, mari serukan nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Buat nama Yesus nama yang luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat. Kita tetap bangkit berdiri. Karena sebentar kita akan bacakan pengakuan iman GBI kita. Kita menyatakan dari hati kita yang dalam, kita mengatakan pelan-pelan dengan tidak terburu-buru, kita katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami memuji-Mu. Mari kita akan menyatakan pengakuan iman GBI kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 1, 2, 3. Pengakuan iman. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa Ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Aku percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Aku percaya bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa penyucian hidup adalah buah kelahiran baru. Karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua umat yang telah disucikan hatinya.
Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana dilakukan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Aku percaya bahwa semua ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati dan mengangkat semua umat-Nya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Aku percaya bahwa pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita duduk dalam hadirat Tuhan dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Haleluya. Kita percaya. Kita akan rasakan hadirat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan lebih sungguh lagi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi saudara yang di rumah katakan di awal tahun ini, Yesus pegang. Kita gak dapat berjalan sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus ada dalam hidup kita. Kita di luar Tuhan gak akan bisa apa-apa saudara. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu melangkah di tahun yang baru, kita akan hidup dengan sia-sia. Dikatakan saudara, tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Katakan lebih sungguh lagi, Yesus pegang erat tanganku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Katakan lebih lagi Bapa. Kita mau angkat tangan saudara. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan Engkau alasan selama ku. Katakan lebih lagi Tuhan, alasan selama ku. Lebih lagi katakan Engkau
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan lebih lagi. Haleluya. Ku mau mengiring-Mu Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi di awal tahun ini, lebih baik di tahun sebelumnya Bapa. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau tujuan kami hidup. Hanya Engkau Tuhan, panutan dan teladan hidup kami Bapa. Amin Yesus. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Biarlah harapan ketika kami berjalan, kami akan tetap teguh bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama-Mu Bapa di awal tahun ini Tuhan. Dan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, katakan ku serahkan Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Lebih lagi saudara katakan mengiring-Mu. Yes. Tuhan, ini kerinduan kami. Mengiring-Mu Tuhan seumur hidup Bapa. Masuk di dalam rencana-Mu dan lebih lagi Tuhan. Pikiranku, kehendakku, Amin. ku serahkan Oh haleluya. padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Lebih lagi, angkat tangan sorak-sorai, katakan mengiringi-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu.
Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, ini semua oleh karena Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kami bisa memasuki Tuhan di tahun yang baru, ini semua oleh karena perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami tahu Tuhan, kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami tahu dan kami percaya ketika ada dalam kehidupan kami, ketika kami berjalan Tuhan, semuanya Tuhan, ketika kami melangkah dalam kekuatan kami, itu tidak akan menjadi baik. Tetapi Tuhan, ketika kami berjalan mengandalkan Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau Yesus yang pegang erat tangan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami ada dari hari ini Tuhan. Ketika kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan, melangkah di tahun yang baru ini Tuhan, semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu. Yesus, kami percaya kasih Tuhan yang mengubah hati kami, kasih Tuhan yang mengubah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Itu semua oleh karena kasih cinta-Mu dan pimpinanmu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan mengandalkan-Mu di tahun yang baru ini, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sekali-sekali. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sekali-sekali. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Engkau yang menopang kami, memegang tangan kami Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru tiap pagi Tuhan. Besar setia-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami bersyukur hari ini. Kalau kami Tuhan boleh memuji membesarkan nama-Mu. Kalau kami boleh bersukaria Tuhan di awal tahun 2021 ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, tiba saatnya Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Apa yang Kau mau atas hidup kami. Apa yang Kau mau perkenankan atas hidup kami, itu kami melakukan lebih lagi. Kami tahu dan lebih tahu Tuhan, kami harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena kami tahu dan percaya ketika Tuhan, orang fasik Tuhan tidak akan mengalami damai sejahtera. Ketika orang fasik Tuhan Yesus melangkah, mereka tidak akan mengalami suatu kebenaran dalam hidup. Tetapi kami adalah orang-orang yang benar, hidup di dalam terang-Mu Tuhan, anak-anak terang-Mu Tuhan. Kami ingin menerima damai sejahtera-Mu, kami ingin menerima kebenaran-Mu, kami ingin hidup terang Tuhan di dalam Engkau. Bapa, beri kami hikmat-Mu, berikan kami berubah dalam kehidupan kami melangkah di tahun yang baru ini. Dalam seluruh aspek kami dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami Tuhan ingin berorientasi kepada Engkau. Kami ingin fokus kepada-Mu Tuhan. Kami ingin hidup berintegritas di dalam Engkau. Kami ingin hidup Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter ilahi dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami ingin hidup dalam perjanjian-Mu dalam hidup kami Tuhan di awal tahun 2021 ini. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema atas hidup kami dan kami boleh mengerti. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ini. Biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan. Lidah dan bibir hamba-Mu, berikan kami hikmat Tuhan. Berikan hamba-Mu hikmat Tuhan. Apa yang menjadi tuntunan-Mu buat kami. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya ini juga semua buat hamba-Mu Tuhan. Layakan kami semuanya. Kuduskan kami semuanya. Tuhan, layakan dan kuduskan hamba-Mu ini. Ampuni Tuhan, ampuni. Bapa, biarlah Tuhan berkat firman-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan akan disembuhkan. Yang letih lesu beban berat akan Kau berikan kelegaan Tuhan. Yang terikat terbelenggu akan Kau lepaskan Tuhan. Sehingga mereka boleh merdeka di dalam Engkau di awal tahun Tuhan 2021 ini. Yang Tuhan yang sedih Kau hiburkan Bapa. Tuhan yang terluka Tuhan Kau bebat lukanya Bapa. Yang berduka cita Kau gantikan dengan sukacita yang baru. Biar mereka melangkah dengan kepercayaan, dengan anugerah-Mu, dengan ketulusan hati mereka, dengan kuat dan teguh Tuhan melangkah di dalam Engkau di awal tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, semuanya hanya kami kembalikan, semuanya hanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya Engkau yang disanjung tinggi, hanya Engkau yang menerima puji-pujian, hanya Engkau yang menerima kemuliaan Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Terlebih ketika kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan di awal tahun 2021 ini. Ikatkan kami, persekutuan kami. Tubuh dan darah-Mu mengikat kami menjadi satu. Sehingga kami berjalan Tuhan. Berjalan dalam perkenanan Tuhan. Berjalan dalam kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terpuji
Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami ingin sambut berkat-Mu hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami ya Tuhan. Engkau jamah kami ya Roh Kudus. Bekerja sebebas-bebasnya ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya malaikat-Mu Engkau ada. Kami percaya Engkau memagari tempat ini dengan tembok-Mu Tuhan, berapi-Mu. Terpujilah namamu Bapa. Siapapun Tuhan, hal-hal yang akan mencuri, roh-roh yang bukan daripadamu yang akan mencuri kemuliaan Tuhan di tempat ini, mencuri firman Tuhan atas hidup kami, sehingga kami tidak bertumbuh, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami buka sebebas-bebasnya, sebesar-besarnya Tuhan hati kami untuk Engkau isi. Biarlah hidup kami Tuhan, diri kami semakin kecil, tetapi Engkau semakin besar dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saudara untuk Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara. Shalom semuanya. Saudara, hari ini saudara, selalu kita mengucap syukur dan terima kasih. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, hari pertama di dalam minggu pertama di awal tahun 2021, izinkan saya saudara mengucapkan kepada yang di tempat ini, rumah ibadah maupun yang ada di rumah, selamat tahun baru 2021. Happy New Year bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini kita akan lebih lagi melangkah kuat bersama dengan Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Saya katakan sekali lagi, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan meninggalkan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Mungkin secara langsung kita tidak pernah berpikir tahun 2020 itu seperti itu. Banyak yang terjadi atas proses kehidupan kita. Mungkin kita akan ada rasa kehilangan, mungkin kita mengalami suatu proses, mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak, terpuruk. Tetapi ketika kita berpikir di tahun 2020, gejolak terjadi, situasi yang berubah terjadi, proses itu terjadi. Kita berpikir sejenak bahwa Tuhan itu ada atau tidak sebenarnya. Kita berpikir sejenak apakah Tuhan itu adil. Kita berpikir sejenak dan berprasangka bahwa Tuhan itu tidak menolong hidup kita. Kita berpikir dan berprasangka bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Tuhan itu jahat sama kita. Sehingga kita menerima dalam segala proses yang menurut kita tidak enak. Tetapi ketika kita berpikir dan kita bisa melangkah di dalam tahun 2021 ini di minggu yang pertama, bukankah kasih anugerah Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk semakin lagi berubah, semakin lagi lebih baik, semakin lagi mempercayakan apa yang terjadi atas kehidupan kita, mempercayakan pekerjaan yang Tuhan percayakan atas hidup kita untuk kita pekerjakan, untuk kita lakukan lebih baik lagi. Amin saudara. Saudara, kalau kita hidup hari ini, Tuhan kasih anugerah untuk masuk di dalam tahun 2021. Itu adalah bukan kekuatan kita, itu adalah bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita mampu atau kita punya sesuatu koneksi, tidak. Oleh karena itu semua oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya katakan beresponlah secara benar. Tuhan mau selalu kita berespon secara benar. Apa yang lalu yang sudah kita lakukan di tahun 2020, yang tidak baik, yang salah, yang melakukan seluar dari kehendak Tuhan, ya di luar dari jangkauan Tuhan, di luar dari pikiran apa yang menjadi kebenaran, jangan pernah dilakukan. Oleh karena itu saya katakan ketika kita sudah berbuat dosa di masa lalu, jangan lakukan di masa yang datang. Saudara, bukan karena masa lalu yang menentukan kehidupan kita, tetapi langkah kita ke depan, baru minggu pertama ini di tahun 2021, apa yang akan ditentukan atas hidup kita, langkah itu untuk menuju kepada masa depan kita. Saudara, jangan kita melalaikan kesempatan itu. Jangan kita mengabaikan kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita hari ini. Saya tidak berpikir Tuhan memberikan segala sesuatu kepercayaan yang besar atas hidup saya. Tetapi kalau dilihat, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Apa yang dilihat manusia secara langsung itu akan membuat kita ke bawah. Tetapi apa yang dilihat Tuhan, itu mau mengangkat anak-anak Tuhan semakin tinggi, semakin dipermuliakan saudara sama Tuhan. Oleh karena itu saya katakan jika Tuhan mempermuliakan anak-anaknya, siapa yang bisa dapat menurunkannya? Siapa yang bisa dapat menggagalkannya?
kecuali kalau kita mau mundur. Oleh karena itu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita dari tahun sebelum-sebelumnya dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, jangan kita pernah tinggalkan. Oleh karena itu saya katakan di tahun 2021, melangkah bersama Tuhan. Amin. Inilah judul perikop awal tahun 2021 di minggu pertama, melangkah bersama Tuhan. Melangkah bersama Tuhan dengan apa? Dengan hidup benar dan kudus, saudara. Bukan rokok kudus, saudara, tetapi hidup benar dan kudus sama Tuhan. Hidup benar dan kudus itu hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu apakah kita melangkah dalam kebenaran, dalam kekudusan, atau setengah-setengah, atau tidak sama sekali, atau kamuflase, saudara. Seperti bunglon, saudara, kalau menghinggap di mana, dia berubah tempat dia menghinggap, misalnya di kayu. Di pohon, di dahan, dia coklat, dia akan berubah jadi coklat. Daun, dia akan berubah menjadi hijau. Kita nggak bisa seperti itu. Tetapi ketika kita melangkah bersama Tuhan dalam hidup benar dan kudus, kita mesti punya ketegasan dan komitmen di dalam Tuhan. Oleh karena itu beresponlah secara benar. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sia-sia semua. Kita akan menjadi cepat kecewa. Amin, saudara. Kita akan menjadi depresi. Kita akan menjadi orang yang hilang. Kehilangan arah. Kenapa? Karena semuanya apa yang kita inginkan tidak terjadi. Bahkan kita akan menjadi stadium 3. Kita ada di pinggir-pinggir jalan. Kita sudah tidak kuat menahan semua proses. Tetapi ketika kita depend on God, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan biarpun penuh warna, tapi warna itu akan mengingat kita kepada pelangi janji Tuhan. Mengingat kita kepada covenant-nya Allah atas hidup anak-anak Tuhan. Oleh karena itu andalkan Tuhan, saudara. Maka Dia Allah yang akan memberikan kesanggupan buat kita untuk melangkah, untuk mengerjakan, untuk berbuat, untuk melewati, untuk overcome all the process. Saudara, saya percaya Filipi 4 ayat ke-13 dikatakan apa, saudara? Segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan atas kehidupan kita. Ketika kita melangkah di awal tahun ini, jangan gunakan pikiran kita, jangan menggunakan kekuatan kita, jangan menggunakan kemampuan, keahlian kita, kesombongan kita, pikiran. Nah, ini pikiran ini yang membuat kita cepat jatuh. Pikiran kita, ya kita menganggap itu benar. Seringkali pikiran kita itu yang membuat kita cepat jatuh, saudara. Karena kita berpikir itu benar. Menurut saya benar. Menurut saya is okay, Tuhan ngerti kok. Seringkali kita ngomong Tuhan tahu kok. Sedikit-sedikit Tuhan tahu. Tuhan tidak mau tahu ketika kita keluar batasnya Tuhan. Tuhan punya ketegasan pribadi, saudara. Yang tidak bisa dirubah. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku memberikan kebebasan, free will. Tapi kebebasan itu, kemerdekaan itu tidak boleh digunakan yang macam-macam. Harus hidup benar sama Tuhan. Oleh karena itu saya katakan hidup itu proses tuh, saudara. Hidup itu perjuangan. Hidup itu bukan protes, saudara. Hidup itu pilihan. Hidup itu anugerah. Hidup itu kesempatan. Hidup itu untuk berkarya sama Tuhan. Berbuah-buah sama Tuhan. Saudara, kalau kita buka di dalam Lukas, saudara. Di dalam Lukas 1 ayat yang 37 dikatakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini teringat dengan Natal yang masih rasa bau-bau Natal, saudara. Kalau kita berjalan sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak melakukan hal yang sama di tahun 2020 khususnya dalam hal sins, dosa. Saya percaya, saudara, apa yang kita bilang tidak sanggup, Tuhan akan memberikan sesuatu kesanggupan. Karena Tuhan katakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Berarti ada suatu kerendahan hati dari Maria. Apa yang diperintahkan sama Tuhan, apa yang dikehendaki sama Tuhan dia untuk diperbuat, dia lakukan. Tanpa dia katakan, tunggu ya Tuhan, wait,
mau senang-senang dulu dalam keadaan saya. Saya ingin menunjukkan masa muda saya untuk melakukan hal-hal yang buat saya senang dulu. Habis itu saya bertobat, melakukan lagi. Tuhan mengasihi kita memang. Tuhan setia walaupun kita tidak setia. Tuhan mau setiap kita bertobat. Orang yang bertobat Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat di luarnya. Memikirkan jalannya. Tapi Tuhan melihat hati. Apakah hatimu sungguh-sungguh bertobat? Sungguh-sungguh untuk berbalik sama Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Apa tidak? Makanya Tuhan katakan. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, saudara. Yang di depan melakukan semuanya pelayanan, dia akan menjadi orang yang terdahulu. Yang terdahulu akan berubah menjadi terkemudian. Kenapa? Karena Tuhan mau cari orang-orang yang setia sama Tuhan. Jangan berseru katanya Tuhan, 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 Tuhan. Kata Tuhan, bukan Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan lagi mencari orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan hari-hari ini. Melangkah bersama dengan Tuhan dalam hidup benar dan kudus. Adalah bukan ngomongnya aja, tetapi berbuat. Do the best for God. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita mau buka dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus 10, saudara, ayat yang ketiga dikatakan, memang kami ini masih hidup di dunia, kita ini masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Ini Rasul Paulus katakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ingat saudara, kita ada di dunia, tapi kita bukan orang dunia yang melakukan perkara-perkara dunia, yang berjuang secara dunia. Tetapi kita berjuang hari-hari ini di awal tahun 2021 berjuang di dalam roh. Karena di tahun yang baru ini adalah tahun peperangan, saudara. Tahun peperangan rohani untuk menyalibkan daging kita, untuk menyangkal diri kita dan mengikuti Tuhan. Perperangan rohani. Kita tidak berperang secara duniawi, tapi berperang secara roh kita. Rohnya itu harus tumbuh, rohnya itu harus bertumbuh. Jangan kita padamkan roh itu. Karena api cepat akan surut kalau kita memadamkannya sendiri. Oleh karena itu kata Daud, Tuhan jangan ambil rohmu di dalamku. Karena Daud tahu jika tidak ada roh dalam hidupnya, semua jadi apa? Hampa, nggak ada apa-apanya. Dan tidak ada kekuatan, dia akan binasa. Itu Daud, saudara. Bagaimana dalam hidup kita? Oleh karena itu dikatakan, karena senjata kami adalah perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ketika kita pakai senjata Allah dalam kehidupan kita, membentengi hidup kita, maka kita akan terima apa? Kemenangan, victorious. Kita akan menerima kemenangan demi kemenangan, saudara. Dalam Yeremia, ayat yang ke-32. Saudara, ini ayat yang selalu saya pegang. Ketika kita berjalan, kita nggak mampu menghadapi tantangan demi tantangan proses. Saudara, kita sudah belajar di tahun 2020. Kita bilang nggak sanggup, tapi Tuhan memasuki kita di tahun yang baru dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Amin. Segala semua persoalan kita, Tuhan sudah bantu kita untuk kita bisa overcome melewati dalam setiap proses yang ada. Kita harus ngelihat itu. Kita harus berpandangan seperti itu. Ketika saya melihat ke belakang, bukan melihat ke belakang untuk menarik hidup saya ke belakang, tetapi saya melihat anugerah Tuhan atas pimpinannya. Untuk Tuhan bisa membawa saya dari satu ke tempat dengan kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan sampai hari ini. Karena Tuhan katakan dalam Yeremia 32 ayat 27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ketika dia memilih kita, ketika dia memanggil kita, maka dia sendiri yang akan membentuk kita, memproses kita, bahkan dia akan memperlengkapi, menguatkan dan menguduskan, bahkan memuliakannya. Amin, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah lengah di dalam Tuhan. Jangan pernah kita keluar daripada Tuhan. Mari saudara, saya katakan melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan suatu kerinduan dan keinginan. Kita harus berlari, kita harus berlomba untuk merebut kemenangan. Karena kemenangan itu harus direbut oleh pribadi lepas pribadi. Gak bisa gerombolan saudara. Kita harus merebut
kemenangan demi kemenangan dengan pribadi lepas pribadi. Berlomba seperti orang olahragawan pelari. Ketika dia ingin menjadi menang, mendapatkan medali, dia harus olahraga, dia harus melatih dirinya, dia harus menjaga makanannya, dia harus melihat apa yang harus dia lakukan, dia harus fokus dengan pandangannya ketika ada di dalam area perlombaan, saudara. Dia harus punya pikiran positif bahwa saya sanggup, bahwa saya bisa sampai garis finish, bahwa saya bisa menang. Positive thinking. Kalau kita mau berlomba, kita mau merebut kemenangan, kita mau berlari, kita harus positive thinking. Bahwa Tuhan pasti ada bersama kita. Tetapi kita harus melakukan dulu bagian kita. Baru Tuhan akan melengkapi bagian dalam kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudara, dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saya tidak berbicara gembalakanlah kawanan domba itu seorang pemimpin. Tapi kita semua pemimpin. Di mana kita dipercayakan di dalam keluarga kah, di dalam pekerjaan kah, di dalam lingkungan. Kalau kita dikasih oleh Tuhan, sesuatu hal jiwa-jiwa untuk kita kasihi, sesuatu hal yang kita diberikan sama Tuhan untuk kita memenangkan mereka, jangan kita anggap lalai, saudara. Jangan kita melalaikan itu semua, saudara. Tetapi kita harus punya tanggung jawab. Kita bisa melakukannya karena hari-hari ini di tahun 2021 Tuhan ingin kita menuai jiwa-jiwa. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa. Ya, bukan hanya bagi Yeremia saja untuk menyelamat bagi bangsa-bangsa, tapi hidup kita harus menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa. Jangan malas, saudara. Makanya dikatakan jangan malas, lihat semut katanya. Bukan dalam masalah untuk pekerjaan, tetapi dalam kegiatan kita untuk Tuhan. Makanya oleh karena itu, saudara, kita harus berlomba, kita harus melakukan hal-hal yang benar di dalam Tuhan. Jangan kita lalai akan pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang dipercayakan sama Tuhan, kita harus mengerjakannya dengan lebih sungguh-sungguh. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan, tetapi barang siapa yang tahan uji, barang siapa yang setia, barang siapa yang sungguh-sungguh sampai pada garis akhir, mahkota kehidupan gak akan diberikan dengan sia-sia begitu saja, tetapi diberikan medali tidak akan diberikan kepada orang yang sia-sia atau diberikan kepada orang yang tidak menang, tetapi diberikan kepada orang yang menang, kepada garis finishnya itu sudah selesai. Menang berlomba dengan sportif, menang berlomba dengan benar, saudara. Wahyu 2 ayat yang 10 dikatakan, saudara, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Seringkali kita gak mau masuk di dalam proses. Kita maunya menerima hal-hal yang enak, hal-hal yang luar biasa. Kita gak mau menerima suatu proses, ya. Itu berarti kita hidup di dalam anak-anak yang gampangan. Ketika ada sesuatu hal, kita akan menjadi lengah, kita akan tertinggal, kita akan terhempas karena kita nggak kuat berdiri. Karena kita menancapkan kaki kita di atas apa? Pasir, bukan batu, saudara. Kita tidak kuat untuk menahan segala sesuatunya seperti bangunan rumah yang dibangun di dasarnya itu pasir. Gelombang laut atau air ada, terpaan angin dia akan hancur. Tetapi kalau dasar batu, saudara, seperti ini batu tiang-tiang, itu akan kuat, saudara. Oleh karena itu dikatakan ayat yang 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berarti ada sesuatu izin dari Tuhan. Kita lihat Ayub. Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi Tuhan tahu batas kekuatan Ayub seperti apa. Kita jangan bilang takut, saudara. Kita jangan hanya bilang enak-enak saja. Tuhan katakan dalam firman Tuhan, bukan untuk mengikuti Tuhan hanya dengan percaya, tetapi dia harus menderita. Seperti Tuhan Yesus.
Yohanes 14 ayat 12 dikatakan barang siapa yang mengikuti aku, dia harus melakukan perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti kalau Tuhan melakukan perkara ajaib, kita harus lebih lagi melakukan perkara ajaib. Tetapi ketika Tuhan menderita, dia harus menanggung penderitaan itu. Berarti kita harus juga mengalami proses itu. Berarti prosesnya itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Tidak melebihi kita harus nyamain Tuhan. Tidak, karena Tuhan tahu. Kita ini seorang apa? Debu, terbuat dari tanah liat. Ketika debu itu terhempas oleh angin hilang, Tuhan tahu. Ketika kita dikasih prosesnya, lebih lagi kita tidak akan kuat, kita akan hilang. Tuhan juga nggak mau, Tuhan sedih. Ketika kita dikasih berkat tetapi kita tidak siap terima berkat itu, kita akan terhempas, kita akan hilang, Tuhan juga nggak mau. Tetapi pilihan itu semua ada sama kita. Seringkali kita egois, seringkali kita maunya sombong, seringkali kita bilang enggak apa-apa, aku bisa kok, enggak apa-apa, boleh aja kok, Tuhan izinkan. Enggak, Tuhan katakan dalam Matius, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jika iya, iya, jika tidak, tidak. Semuanya Tuhan punya ketegasan, role-nya Tuhan, the pathway-nya Tuhan. Oleh karena itu jangan bilang mengira-ngira. Tuhan tidak mengira-ngira. Tuhan punya suatu ketegasan, saudara. Oleh karena itu terimalah undangan Allah. Menerima medali yang telah menang. Kalau medali berarti orang yang telah menang. Medali berarti orang yang telah juara sampai garis akhir. Oleh karena itu dikatakan dalam Wahyu 19, saudara. Ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Berarti orang yang sudah menang, dia dipakaikan suatu pakaian lenan halus, putih yang bersinar-sinar, tidak ada noda. Berarti dia tidak mengalami kecurangan, dia tidak melakukan yang fasik, dia tidak melakukan dosa. Ayat yang 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Karena kalau kita masuk ke dalam perjamuan kawin, perjamuan pernikahan deh. Kita masuk dalam pernikahan, berarti kita terima undangan, saudara. Enggak muncuk-muncuk kita datang ke pesta orang lain tanpa diundang kita datang, namanya kelewatan. Ya, begitu pula dengan Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan akan membuat sesuatu undangan, ditulis nama kita, itu nama kehidupan kita, saudara. Untuk apa? Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Orang yang akan masuk ke dalam perhentian bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, dia akan menerima undangan sama Tuhan. Kapan undangan itu diterima dan kita ditulis namanya di situ, nanti tiba pada waktunya, itu kairosnya Tuhan. Oleh karena itu kesempatan hidup kita hari ini kita bergunakan dengan yang baik. Lakukanlah hal yang baik selama itu masih ada. Lakukanlah hal-hal yang penuh dengan kasih selama kita bisa berbuat kasih. Lakukanlah hal yang baik selama kita masih berbuat baik. Tapi berbuat baik, berbuat kasih, jangan lakukan hal yang bodoh. Seringkali kita berbuat baik, berbuat kasih, tapi kita bodoh, saudara. Dalam arti apa? Yang penting lakukan yang baik, yang penting lakukan kasih. Tetapi kita nggak tahu ini adalah benar itu atau tidak. Kita karena disuruh sama Bu Meli berbuat baik, berbuat kasih. Orang yang melakukan dosa, iya. Ini, iya. Cobain, iya. Ini enak nih obatnya, iya. Enggak, saudara. Berbuat baik, berbuat kasih itu juga punya ketegasan. Berbuat baik, yaitu membawa orang itu yang berdosa untuk ke jalan yang benar, saudara. Jika kita mendapatkan kedapatan saudara kita berbuat jahat, kita harus datangi dia. Berbuat sesuatu untuk menegurnya, itu berbuat baik, berbuat kasih. Supaya dia tidak masuk ke dalam dosa. Itu saudara, kalau kita tahu dia melakukan hal yang curang. Misalnya sekarang kagak ada zamannya musim togel, saudara. Dulu mah banyak musim togel, saudara. Kemana-mana dia ke warung ngecak nomor. Ngecak nomor, saudara. Nomor ini, nomor apa. Ntar kalau mimpi, lu mimpi apa? Anak gue mimpi ini, mimpi monyet lagi nangkring gitu ya. Wah itu nomor berapa tuh? Kalau monyet nomor berapa, nangkring nomor berapa. Dikecak. Terus tuh orang minjem duit. Kalau baik, katanya lu dia kan disuruh baik. Boleh dong gue pinjam duit. Untuk apa? Buat ini bahasa togel. Ya udah. Salah
saudara. Kalau kita lakukan itu berarti kita mengiyakan ia berbuat dosa, kita pun juga masuk dalam dosanya mereka. Kita harus hubungkan, itu harus putus saudara. Oleh karena itu jangan bodoh melakukan kebaikan, jangan bodoh melakukan kasih. Lakukan kebaikan, lakukan kasih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika hari ini kita melangkah di hari yang baru, saya katakan siap, sedia. Baik waktunya, enak tidak enak waktunya. Berjaga-jaga di akhir zaman. Jangan kita menjadi lengah, jangan kita menjadi santai, jangan kita menjadi segala sesuatunya hal yang mundur sama Tuhan. Tetapi kita harus lakukan kebenaran firman Tuhan lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Saudara, waktunya sudah sebentar lagi. Tuhan Yesus segera datang. Oleh karena itu dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Saudara, saya akan ulas kembali tentang tema awal masuk di dalam tahun penutupan tahun 2020 untuk masuk melangkah di tahun 2021. Saudara, tahun ini kita akan berjalan di dalam tahun the year of a new life to live like Christ's character and in His covenant. Saudara, artinya apa? Berarti tahun kehidupan yang baru untuk hidup seperti karakter Kristus dan di dalam perjanjiannya, His covenant. Kalau kita hari-hari ini tidak berjalan di dalam karakter Kristus, kita akan bias, kita akan urakan, kita akan menjadi orang-orang yang berantakan. Tetapi saya katakan, tahun ini adalah the year of a new life to live like Christ's character and in His covenant. Hidup di dalam kehidupan yang baru untuk hidup seperti karakter Kristus. Kalau kita berbuat salah melangkah, kita ingat kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Karakter Kristus itu seperti apa? Kita harus belajar lebih banyak lagi saudara. Lebih dan lebih lagi rendah hati, setia, sungguh-sungguh, tidak berbuat dosa, hidup benar, menyenangkan hati Bapa. Nah, itu karakter Kristus, lebih banyak lagi. Oleh karena itu, berbicara tentang hal apa saudara? Bersiap hidupan kita untuk kita berperang. Tahun ini berperang secara rohani. Untuk menyalibkan daging, untuk memikul salib kita saudara. Menyalibkan dalam segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara, kehidupan ini dalam tahun ini kita harus berperang. Untuk apa? Untuk kita menerima kemenangan demi kemenangan. Saudara, kehidupan lama yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, hidup dalam dosa, harus ditinggalkan, harus dilupakan, tetapi melangkah ke dalam hal yang benar. Kalau kita sudah melihat dari hari yang kemarin, penutupan tahun saudara, dalam Filipi 1, saya ulas lagi dalam Filipi 1 saudara. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nasihat untuk supaya tetap berjuang. Kita harus tetap berjuang di dalam Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu komitmen, ketaatan, kekudusan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini sampai kita menyelesaikannya dengan baik, finishing well sampai garis akhir. Saudara, ketika kita berbicara, saya berbicara the year of a new life to live like Christ's character, berarti ini adalah membawa hidup kita berintegritas dan berprinsip di dalam Tuhan. Namanya orang berintegritas, tidak ada orang satupun kita tetap hidup benar dan hidup kudus. Ketika tidak ada orang yang melihat kita, dia tetap hidup memegang kebenaran bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, punya prinsip. Kalau orang yang gak punya prinsip, balelo, ya udah deh daripada gue dimusuhin, ya udah deh untuk menyenangkan hati dia, ya udah deh gue mau balas budi, dia mau suruh gue masuk ke lubang dosa, gue mau masuk ke lubang dosa. No, hari ini saya katakan, life like Christ's character, harus berintegritas dan berprinsip.
Berarti berintegritas dan berprinsip adalah punya ketegasan sama Tuhan. Kalau kita berbicara dengan seperti ini saudara, kita akan melakukan hal-hal berbicara tentang apa? Untuk kita lakukannya untuk apa? Adalah time to reproduction. Waktunya untuk kita bereproduksi. Reproduksi itu adalah menghasilkan hal yang baru, hal yang lebih baik lagi. Dikatakan time to reproduction for God. Menghasilkan waktunya untuk bereproduksi untuk Tuhan. Reproduksinya apa saudara? To grow, bertumbuh. To root, berakar. To be fruitful, berbuah. Dan to develop, berkembang. Berkembang untuk menjadi hal yang baik. Berkembang untuk melakukan apa? Kebaikan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. In His grace, di dalam karunia-Nya, di dalam anugerah-Nya Tuhan. Dan ketika kita melangkah di dalam karunia Tuhan, kita harus apa saudara? Untuk kita menghasilkan reproduction itu lebih baik lagi untuk Tuhan. Yaitu believe that He will provide in His miracle. Berarti kita harus percaya bahwa kita akan di-provide, akan disediakan. He will provision, Dia akan menyediakan. He will provide, Dia akan menyediakan. In His miracle, di dalam mujizatnya. Saudara, saya hanya mengulas ini. Dikatakan tahun yang lalu, Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Itu menjadi juga remah di tahun ini. Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Tetapi yang saya tekankan adalah dalam Yosua. Kita udah pernah tahu Yosua, saudara. Kita mau buka dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Dikatakan saudara, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara, ketika kita menghasilkan reproduction for God in His grace and believe that He will provide in His miracle, iblis tidak akan suka. Dia akan mencuri, dia akan membuat kita semakin goyah untuk kita keluar dari jalurnya Tuhan. Oleh karena itu saya katakan kuat dan teguhkanlah hatimu untuk kita tidak menjadi orang-orang yang tertinggal. Oleh karena itu saudara, be strong, be humble, stand firm, guard your heart from all alert. Dalam arti apa saudara? Berdiri kuat, jaga hati kita, tetap kuat dari segala jaga hati kita dalam segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, Amsal 4 ayat 23. Oleh karena itu, tetap percaya sama Tuhan, tetap melangkah sama Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, ingatlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, ayat yang terakhir kita mau buka dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, dan yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu saudara, saya katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dikatakan di dalam Wahyu tadi, orang yang cemar akan melakukan cemar, orang yang berbuat jahat akan terus melakukan jahat. Tetapi itu bukan jadi bagian kita. Bagian kita adalah hidup benar di dalam Tuhan. Lakukan yang benar, lakukan kekudusan bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita melakukan itu saudara, waktunya Tuhan pada tahun ini saudara, kita tidak akan sia-sia. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu saya katakan Tuhan menciptakan kita untuk melakukan apa yang kudus dan bukan apa yang cemar. Kita lakukan yang terbaik sama Tuhan. Lakukan hidup kita yang lebih lagi melangkah di dalam Tuhan untuk hidup benar dan kudus. Hiduplah seperti Kristus, karakter Kristus. Hiduplah menjadi orang-orang yang penuh dengan kesetiaan dengan Tuhan.
penuh dengan ketulusan, sincerity, penuh dengan obedience, ketaatan. Karena di tahun ini saudara, tahun peperangan. Katakan, say no to do sins. Katakan jangan mau berbuat dosa. Katakan bahwa saya ini buatan Tuhan untuk melakukan apa yang benar. Karena tahun ini juga saya tahu setiap anak-anak Tuhan yang berhasil dalam peperangan, yang berhasil dalam melakukan hidup sesuai dengan karakter Kristus akan menerima dalam segala kemenangan. Akan menerima dalam segala glory, pujian kepada Tuhan. Amin saudara. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu indah buat kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita, tetapi rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan dengan kita. Ketika kita melangkah di dalam melangkah bersama Tuhan di tahun yang baru ini, untuk hidup benar, untuk hidup kudus, dan sesuai dengan visinya Tuhan di tempat gereja The House of Prayer ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Untuk mendatangkan dalam segala sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu saya katakan kembali, the year of a new life, to live like Christ's character and in His covenant. Hidup seperti kehidupan yang baru, hidup seperti karakter Kristus dan hidup dalam perjanjiannya. Yaitu untuk apa saudara? Untuk kita time to revolution for God. In His grace and believe that He will provide in His miracle. Stand firm, guard your heart. Humble, be strong. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus yang mengikatkan kesatuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Biarkan apa yang Tuhan berikan atas hidup kita, apa yang Tuhan ingatkan atas hidup kita, kita mau berdoa untuk itu. Sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, kita mau berdoa. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Terlebih kita mau siapkan mungkin yang di rumah. Gak ada anggur, gak ada roti perjamuan. Saudara boleh mengambil biskuit yang disiapkan. Atau roti tawar, atau teh, atau sirup di rumah. Ya, kita mau persiapkan. Selama waktu yang dipersiapkan, saya ingin menyanyikan sebuah lagu saudara. Biar kita menyiapkan masing-masing yang ada di rumah. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Selama saya memuji Tuhan, mari saya beri waktu untuk menyiapkannya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Katakan sungguh besar. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Kalau Tuhan ingatkan kita untuk segala sesuatu yang harus kita doakan, atau kita harus mengatakan sesuatu untuk kita ucapkan, kita mau ucapkan itu. Mungkin Tuhan ingatkan kita untuk kita mengampuni, berbuat kasih. Apapun yang Tuhan ingatkan, berdoa. Minta Tuhan layakkan kita, minta Tuhan mengampuni kita, minta Tuhan menerangi hidup kita, menuntun dalam tahun 2021 ini dengan keteguhan hati, dengan kekuatan, dengan ketegasan, dengan kita menjaga hati dari segala kewaspadaan kita. Biarkanlah apa yang Tuhan mau lakukan sama hidup kita. Kita tidak menjadi lengah, kita tidak tertinggal, tetapi kita terus melangkah menuju kepada sesuatu kemenangan demi kemenangan. Menuju kepada karakter ilahi dalam kehidupan kita untuk kita contoh. Mari saudara, kalau Tuhan ingatkan berdoa, berdoa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa.
Tuhan untuk hari ini Bapa. Kalau kami Tuhan sudah memuji, membesarkan nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan tiba saatnya kami masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua perkenanan Tuhan untuk hari ini. Kami tahu Tuhan bagi jiwa-jiwa mereka berdoa Tuhan. Mereka berdoa atas pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu juga berdoa untuk mereka semuanya Bapa yang ikut Tuhan di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan mengikatkan satu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang akan layakkan, Kau akan memberkati, Kau akan mengampuni mereka di dalam nama Yesus. Biar langkah di awal tahun 2021 ini mereka semakin teguh di dalam Engkau. Mereka semakin kuat berdiri di dalam kebenaran hidup mereka. Mereka semakin Tuhan hidup seperti karakter Kristus Tuhan terjadi atas hidup mereka. Bapa, jaga hati mereka Tuhan, kuatkan mereka. Biar berdaya tahan Tuhan dalam segala perjalanan langkah hidup mereka menjadi nyata. Karena kami tahu kami tidak akan berjalan sendiri, tetapi Engkau yang memberikan Tuhan perjalanan atas hidup kami. Menguatkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Bukan kami yang melakukan, tapi Tuhan Yesus yang akan melindungi. Tuhan Yesus yang akan menjaga kami. Tuhan Yesus yang akan menguatkan kami. Tuhan Yesus yang akan menutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus yang akan memprovide. Tuhan Yesus yang akan menghidupkan kami dalam covenant-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memasuki perjamuan kudus ini. Layakan kami, kuduskan kami, layakan hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang layak dipuji, hanya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Saudara, roti melambangkan tubuh Kristus. Jika kita melakukannya dan memakannya dengan cara yang benar dan beriman, maka ada suatu kesembuhan, akan ada suatu pemulihan, akan ada suatu penyempurnaan yang akan terjadi atas kehidupan kita. Anggur melambangkan darah Kristus. Jika kita meminumnya dengan cara yang benar dan beriman, maka ada suatu kehidupan yang penuh dengan kuasa terjadi atas hidup kita untuk kita terima. Dan keajaiban-keajaiban yang akan memerdekakan kehidupan kita untuk kita hidup dalam perjanjiannya di tahun ini, di dalam nama Yesus. Saudara, firman Tuhan katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak benar dan layak makan roti dan minum cawan Tuhan, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu saudara, setiap kali engkau memakan roti dan meminum cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi yang sudah percaya. Dan anak yang di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk makan dan minum perjamuan kudus ini, karena mereka belum mengerti. Mari saudara-saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri, untuk kita menghormati perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini tentang Yesus sendiri. Setiap kali Tuhan Yesus mengadakan ini, mengingatkan kita kepada perkataan Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita mau ambil roti saudara. Kita memakan dengan secara yang benar. Terima dengan cara yang beriman. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dan percaya dengan penuh iman di dalam nama Yesus.
Mari kita mau angkat cawan kita. Dengan tangan kita, dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dan penuh dengan iman dalam nama Yesus. Sembah dia saudara. Oh Jesus, oh Jesus, thank you Lord, I give you thanks Lord, hallelujah, I give my soul Lord, I give you thanks Lord, I praise you Lord. Terima kasih Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau dahsyat buat kami. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Ku katakan ku sembah Engkau Yesus. Sembah Engkau Yesus. Hanya Kau. Amin, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Walaupun dunia bergoncang, sembah Tuhan dalam hidup kita. Di awal tahun 2021, melangkah bersama dengan Tuhan untuk hidup benar dan untuk hidup kudus dengan Tuhan. Selalu ada keajaiban demi keajaiban. Tiada yang lain, Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Walau dunia semua
anugerah-Mu cukup buat bagi kami Bapa. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Katakan anugerah-Mu cukup. Yes, haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Katakan lebih lagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih. Lebih lagi anugerah-Mu, kita mau angkat tangan kita saudara. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Katakan lebih sungguh lagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup. Kita mau angkat kedua tangan kita. Pandang Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu cukup buat kami. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kirala ya raba ya raba shikirala ya raba ya la ya raba ya raba 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 raba. Kirala ya raba ya la ya raba ya la ya raba ya raba 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 raba. Terobos hidupmu, terobos di dalam Tuhan. Terima, 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 terima. Kirala ya raba shikirala ya raba ya la ya raba ya la ya raba ya raba raba raba. Kirala ya raba shikirala ya raba 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 raba. Kirala raba ya raba 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 raba. Persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu untuk terima doa terobosan. Kira letak kira basyakara la ya raba ya raba raba. Kira la ya takira basyakara la ya raba 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 raba. Kira tahila basyakara la ina bakula basyakara ya raba. Ya la ina basyakara bakula basakara basyakara. Kula piya tahila batukuna basyakara rara. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berikan berkat-berkat atas anak-anak-Mu Tuhan. Berikan berkat-berkat atas anak-anak-Mu yang menonton, yang mau berada di tempat ini di dalam nama Yesus. Terjadi kegerakan, terjadi pemulihan, terjadi kekuatan yang double porsi, terjadi kelimpahan, hidup di dalam perjanjian Allah dengan kuat, dengan kuat, dengan segala sesuatu komitmen yang baru, dengan segala sesuatu kelimpahan, pencerahan dalam hidup mereka terjadi di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya pintu-pintu yang tertutup akan Kau bukakan. Pintu-pintu Tuhan Yesus yang orang-orang Tuhan menjadikan belenggu-belenggu
mereka Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Kami percaya persekutuan dengan darah-Mu, persekutuan dengan tubuh-Mu, menjadikan kami satu di dalam Tuhan. Biarlah kami hidup Tuhan seperti Engkau. Karakter Kristus terjadi atas hidup kami. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Melangkah Tuhan dengan hidup Tuhan berkarakter di dalam hidup Kristus dalam hidup kami. Untuk hidup di dalam perjanjian Allah. Untuk hidup di dalam your covenant. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Menjadi anak-anak Tuhan yang punya ketulusan hati. Untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kelimpahan. Ada kemenangan-kemenangan, ada mujizat terjadi atas hidup kami. Akan kami terima di awal tahun 2021 ini. Melangkah dalam 1 tahun. Selama 2021 ini kami terima. Kami terima dengan percaya bahwa kami telah terima di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan bukan karena kami melihat tapi karena kami percaya Engkau sudah meneguhkan kami. Engkau sudah memberikan kami Tuhan jawaban demi jawaban. Engkau sudah memberikan kami kelimpahan. Berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Berkati yang sudah menonton. Biarkan mereka tetap kuat menjalankan dalam tahun 2021 ini. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Engkau selalu melindungi mereka. Engkau ada Tuhan bersama-sama dalam hidup mereka. Engkau menggandeng tangan mereka. Engkau tidak menutup matamu Tuhan untuk mereka. Tetapi Engkau selalu ada buat mereka. Engkau melihat, Engkau mengawasi Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau selalu menyertai kami. Dan kami tahu Roh Kudus-Mu, Roh penolong Kau berikan atas hidup kami. Untuk menolong kami setiap langkah-langkah dalam hidup kami. Entah apa yang kami pikirkan, entah apa yang akan kami bicarakan. Roh Kudus-Mu lah yang akan membantu hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa yang belum terselesaikan di tahun 2020. Tuhan, apa yang akan menjadi bagian kami Engkau berikan Tuhan. Di tahun 2020 Tuhan kehilangan. Engkau akan gantikan berlipat kali ganda di tahun 2021 Tuhan. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami terima jawaban-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya ketika kami hidup di dalam perjanjian-Mu, hidup dalam your covenant, semuanya Engkau limpah-limpahkan. Engkau tudungi kami Tuhan Yesus. Kami tidak akan melangkah kalau Engkau tidak suruh melangkah Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Karena kami percaya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih setia-Mu selalu baru buat kami pagi Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami terima Tuhan berkat-berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih semuanya Tuhan yang sudah melayani. Engkau berkati hamba-hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan mereka dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka. Engkau berkati dalam rumah tangga mereka. Berikan curahan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita berlimpah-limpah. Begitu pula Tuhan jiwa-jiwa yang datang. Engkau yang akan menghampiri mereka. Engkau yang akan memeluk mereka. Engkau yang akan memberkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Bahkan keluarga mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah memakai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu hari ini. Terima kasih atas pekerjaan-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan, bertumbuh bersama, menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat gereja The House of Prayer ini. Kami percaya pertumbuhan gereja ini akan terjadi. Jiwa-jiwa akan datang Tuhan, dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Pelayan-pelayan Tuhan akan bertumbuh. Banyak generasi-generasi Yeremia akan bangkit Tuhan. Generasi untuk Tuhan Yesus di tempat ini. Kami percaya Bapa Engkau akan melindungi gereja ini. Engkau akan memakai gereja ini menjadi gereja misioner. Gereja yang bangkit. Gereja yang penuh dengan pujian, doa, penyembahan Tuhan Yesus. Bahkan gereja yang memberkati sekeliling mereka. Terima kasih Bapa untuk semuanya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati yang sudah menonton Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka. Engkau jamah, tangan-Mu tidak terlalu pendek Tuhan. Engkau jamah mereka. Engkau yang akan Tuhan menjamah kehidupan yang menonton Tuhan live streaming hari ini. Engkau akan memberkati mereka. Engkau akan melindungi mereka. Berkati keluarga mereka, berkati anak mereka, istri dan suami mereka, berkati pekerjaan usaha mereka. Berkati dengan kasih karunia-Mu turun atas rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, biarkan mereka berjalan kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Biarlah kami boleh bertemu Tuhan, berikan 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh mengingat-ingat cinta-Mu Tuhan atas hidup kami. Untuk kami kembali dengan cinta-Mu yang mula-mula. Melangkah bersama dengan Tuhan dalam hidup benar dan kudus Bapa. Biarlah 1 minggu ke depan kami boleh dipertemukan kembali di tempat ini. Untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan untuk kami Bapa. Lindungi 1 minggu Tuhan yang bekerja, yang melakukan kegiatan, yang berusaha. Biarlah terjadi Tuhan keselamatan, terjadi keberhasilan. Bapa lindungi kami dengan kesehatan. Jauhkan kami dari virus-virus yang ada, COVID-19, virus-virus bakteri yang ada di dalam nama Yesus. Kami minta kesehatan daripada Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu, penjagaan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan. Berkati mereka yang entah naik kendaraan pribadi, berjalan kaki, maupun Tuhan naik kendaraan umum. Berkati Tuhan, biarlah mereka sampai di rumah dengan tanpa kekurangan satu apapun. Dan mereka membawa damai, sejahtera, sukacita di dalam rumah mereka. Sehingga seisi rumah mereka diberkati, penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang baru atas hidup mereka. Keluarga mereka dipulihkan, keluarga mereka penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang, kami ingin menerima berkat daripada-Mu yang akan Engkau berikan atas mereka pribadi lepas pribadi secara langsung. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan saya cintai, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, yang akan memberkatimu, yang akan melindungimu, yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia, yang akan memberikan sinar kemuliaan kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan biarlah apa yang dikerjakan oleh tangan-tanganmu dalam usahamu, dalam niagamu, di dalam pekerjaan rumah tanggamu, dalam sekolahmu, dalam niagamu, bahkan dalam pelayananmu akan diberkati dengan keberhasilan, akan diberkati dengan keberuntungan, akan diberkati dengan kesuksesan di dalam nama Yesus. Dan di mana engkau melangkah, disitulah engkau menjadi berkat sekeliling mereka. Dan di mana engkau melangkah, orang-orang yang engkau lewati akan memberkati engkau. Dan segala sesuatunya akan timbul, segala kelimpahan demi kelimpahan. Lumbung-lumbungmu akan melimpah-limpah, meluah ke luar, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan buah kandunganmu akan diberkati dengan kebaikan, bahkan diberkatilah lumbungmu, diberkatilah kantongmu, diberkatilah adonanmu, dan biarlah kasih karuniamu turun, kasih karuniamu ya Tuhan turun atas mereka, dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui dalam segala akal akan merah hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari persiapkan hidupmu untuk masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Selamat hari Minggu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Kita nantikan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. God bless.